Profil Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M. Taufik MSI serta teman-teman dari Prodi Magister FPI yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada malam hari ini izinkan kami menggantikan Ustadz Hairul Arifin. Saya dan Pak Sujarno akan menyampaikan makalah kami yang berjudul izin nge-share ya Pak ya. Oke, nah ini dia Pak. Dengan judul Membangun Motivasi dan Dinamika Kelompok dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam. Mudah-mudahan Pak Sujarno juga eh, siap Pak ya malam ini Pak, karena beliau juga saya dapat informasi barusan WA, katanya baru pulang dari Pinang, kayaknya baru baru nyampe rumah, baru masuk mungkin gitu. Oke, baiklah akan kita lanjutkan tentang judul kami ya. Jadi membangun motivasi dan dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam ini adalah langkah penting untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus mampu menginspirasi, membimbing, dan memfasilitasi kemajuan individu maupun kelompoknya. Jadi apa yang akan kita bahas dalam makalah ini? Yang pertama adalah apa sih arti kepemimpinan pendidikan Islam? Kemudian apa motivasi kepemimpinan pendidikan Islam? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun dinamika kelompok yang positif dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi kepemimpinan dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini kita pahami bahwa kepemimpinan itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi artinya pemimpin, yang merupakan bentuk kata dari kata kerja yaitu to lead yang berarti memimpin. Nah, kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain dalam proses pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salata wa itaz zakah wa kanu lana abidin. Yang artinya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud, dikatakan bahwa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma marfu'an iza haraja salasa fi safar fal yu'miruna ahadahum, yang artinya dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, kami akan coba memaparkan sedikit tentang pengertian motivasi menurut, eh, maaf Bapak Ibu, sorry. Eh, Kami akan coba mendefinisikan atau memberikan arti apa itu motivasi. Karena ada kaitannya dengan motivasi dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian kami juga
memberikan dua pengertian motivasi menurut ahli. Kami ambil dua aja, Bapak, karena eh, sebenarnya ada banyak yang kami tuliskan dalam makalah kami, tetapi kami ringkas aja menjadi dua di sini, yaitu menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Kemudian Uno mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Nah, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis motivasi. Eh, ada dua ya yang kami simpulkan di sini. Ada dua jenis motivasi. Motivasi yang pertama disebut dengan motivasi intrinsik, Pak. Nah, di sini diartikan motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu karena mereka menikmati aktivitas itu sendiri atau merasa terpenuhi secara pribadi. Nah, kemudian kedua, ada jenis motivasi yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ini kebalikan daripada intrinsik. Maksudnya apa? Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan karena adanya insentif eksternal, seperti penghargaan, pujian, dan hukuman. Nah, untuk slide yang ke-10, insya Allah akan dibantu oleh Bapak Sujarno. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Pak, Baik. ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, membangun motivasi dalam pendidikan Islam. Keteladanan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh eh, hal disiplin, akhlak, dan ibadah. Pertama, keteladanan pembinaan, kedua pembinaan spiritual, dan pemberian apresiasi. Eh, Keteladanan yaitu pemimpin pendidikan harus menjadi contoh dalam hal disiplin, akhlak, dan ibadah. Eh, Dan untuk pembinaan spiritual, membangun motivasi melalui pendekatan spiritual, misalnya dengan mengaitkan proses belajar dengan tanggung jawab sebagai seorang muslim yang terus menuntut ilmu. Dan pemberian apresiasi, penghargaan atas pencapaian siswa, baik yang bersifat material maupun non-material akan meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar. Selanjutnya, dinamika kelompok dalam pendidikan Islam. Dalam bahasa, dinamika berasal dari istilah fisika yang merujuk pada bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan atau gerak dari dalam. Menurut istilah dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara hidup masyarakat tersebut. Karakteristik dasar dalam sebuah kelompok. Keanggotaan yang jelas teridentifikasi melalui nama atau identitas lainnya. Adanya kesadaran kelompok di mana semua anggotanya sadar bahwa mereka merupakan sebuah kelompok dan ada orang di luar kelompok mereka, serta memiliki persepsi yang sama tentang kelompok. Berikutnya, memiliki kesamaan tujuan atau goals. Saling ketergantungan satu sama lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan kelompok. Saling menghargai satu sama lain dan membangun strategi untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Elemen-elemen dalam dinamika kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik. Pemimpin harus mendorong terbentuknya komunikasi yang terbuka dan jujur antara semua pihak. Elemen-elemen kerjasama, mendorong budaya kerjasama dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Kepedulian, pemimpin perlu menunjukkan perhatian kepada kebutuhan individu dalam kelompok dan memberikan dukungan bagi perkembangan pribadi mereka. Tantangan dalam dinamika kelompok, yaitu konflik ya, konflik antar anggota, adanya perbedaan pendapat atau kesalahpahaman,
bisa memicu konflik yang menghambat proses belajar. Kurangnya motivasi, jika sebagian anggota kelompok tidak memiliki motivasi yang cukup, hal ini bisa mengganggu kinerja kelompok secara keseluruhan. Membangun dinamika kelompok yang positif, ya. Satu, pembentukan visi bersama. Pemimpin perlu memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan konflik secara Islami. Ketika terjadi konflik, pemimpin harus mampu menjadi penengah dengan menggunakan pendekatan Islami seperti musyawarah dan istilah rekonsiliasi. Pemberdayaan anggota, memberi kesempatan kepada semua anggota atau kelompok untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan yang terakhir, terima kasih. Oke. Terima Eh, kasih kepada Bapak Sujarno atas penyampaian eh, materinya. Kami harap dari teman-teman semua mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya berkaitan dengan membangun motivasi dan dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam ini. Kami waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Monggo, Pak. Ada yang ingin menambahkan mungkin atau ada yang ingin bertanya? Nggak dengar lagi. next. Silakan Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah ini ada Pak Hendy nih. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hendy? Monggo, silakan. Ya, terima kasih waktunya, Pak. Materi yang sangat menarik sebenarnya tentang dinamika kelompok dalam kepemimpinan Islam ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, eh, seberapa efektif dinamika kelompok ini dalam kepemimpinan pendidikan Islam? Karena gini, kita tahu ketika Rasulullah meninggal itu, jenazah beliau itu tidak langsung dikuburkan, tetapi itu perdebatan sengit untuk menunjuk siapa pemimpin selanjutnya gitu. Nah, seperti hadis yang Pak Sukandar sampaikan tadi, ketika di dalam sebuah perjalanan itu 3 orang, maka salah satu kita tunjuk untuk sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Nah, kaitannya dengan manajemen pendidikan, yang namanya manusia tentu kita berasal dari latar belakang pikiran yang heterogen. Nah, justru kebanyakan di dalam sebuah lembaga pendidikan gitu, yang saya amati gitu, salah satunya itu ketika ada seseorang partner yang itu mungkin sefrekuensi, mereka akan membentuk kelompok-kelompok sendiri. Intinya kalau bahasa mudahnya itu minyak akan berkumpul dengan minyak, api akan berkumpul dengan api, seorang itu akan cenderung berkumpul dengan yang sefrekuensi gitu. Arwahu junudun mujannadah, ruh itu berkumpul pada yang sejenis gitu. Nah, itu efeknya dalam praktek di lapangan itu justru akan semakin menjadi gap-gap di dalam
membangun goal tujuan kebersamaan itu gitu. Bahasa kasarnya itu justru tidak sehat di dalam pergerakan manajemen karena mungkin bisa jadi circle gibah, circle gosip atau itu ya kalau arahnya baik tidak apa-apa gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sederhana saja. Dinamika kelompok ini seberapa efektif dan keteladanan seperti apa yang bisa menyamakan frekuensi dari kelompok-kelompok tersebut. Itu aja, Pak. Oke. Eh, boleh saya tegaskan lagi, Mas, pertanyaannya, Pak? Iya, Pak. Silakan, Pak. Yang saya tangkap tadi pertanyaannya itu adalah seberapa efektif dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Seperti itu. Iya, Oke. Ini untuk pertanyaannya kami tampung 3 pertanyaan dulu, Pak ya. Insya Allah iya. nanti mungkin kalau saya nggak bisa sendiri bisa dibantu sama Pak Jarno atau mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, Pak Edi. Iya, Pak. Tambahan sedikit, Pak. Ya, Maksudnya, apakah benar ketika pemisahan-pemisahan kelompok itu justru malah dilakukan agar tidak terlalu kuat perkumpulan-perkumpulan dalam kelompok itu? Maksudnya dalam suatu lembaga pendidikan itu tidak bagus ketika terlalu banyak warna gitu. Realita yang di lapangan kadang seperti itu gitu, Pak. Itu aja. boleh diperjelas Pak untuk untuk pemisahannya ini maksudnya pemisahan seperti apa nih? Seperti ini, Pak. Misalkan apakah ketika heterogen kelompok itu sangat benar-benar dibutuhkan untuk dalam sebuah kepemimpinan pendidikan Islam. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti boleh saya contohkan Pak. Misalnya yang dimaksudkan di sini mungkin boleh nggak kita umpamakan misalnya NU dengan Muhammadiyah seperti itu? Terlalu jauh, Pak. Oh, Misalnya terlalu gini jauh. aja, dalam sebuah lembaga pendidikan, guru-guru kita itu banyak sekali berkelompok-kelompok, berdinamika kepada Oh, yang sejenis gitu aja, Pak. Kalau siap, NU siap. Muhammadiyah itu Terlalu besar ya? terlalu besar nanti. Oke, siap, siap. Siap, itu Oke aja, Pak. Pak. Biar jelas Pak pertanyaannya, jadi kami nggak kemana-mana nanti. Iya. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak. Monggo Ibu yang kedua saya lihat ini Bu Kimiati Saadah. Monggo Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, apakah suara kami terdengar Pak? Agak putus-putus Bu. Oke, Di tempat yang bermutu. baik. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya Pak ya? Yang terhormat Pak Dr. Taufik, pemakalah, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pemakalah Pak Sukadar dan Pak Sujarno untuk sharing pengetahuan dalam hal tentang membangun motivasi dan dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Saya suka PPT-nya Pak, comel ini Pak PPT-nya Pak. Nah, beginilah Pak yang ingin kami mintai Dari sharingnya dari para para pemakalah. pemakalah. Namanya kita Mungkin Pak Hedi di mute dulu. Oke, silakan. Lanjutkan Bu Kimi. baik, terima kasih Pak. Jadi ketahuan kalau kita satu rumah. Ya, maaf Pak Dokter. Ya. Eh, dalam lembaga pendidikan kan berartinya kan kita tuh bersama-sama berjamaah gitu ya Pak ya. Eh, meskipun visi misi itu kan sudah sering kali kita sampaikan bahwasanya ya kita harus punya goal yang sama, cara yang sama untuk mewujudkan cita-cita besar gitu. Eh, dan namanya hidup bersama-sama, maksudnya hidup berjamaah dalam lembaga pendidikan itu kan setiap posisi itu kan ada peran-peran kepemimpinan yang dimainkan di situ. Nah,
seiring berjalan waktu, namanya bersama-sama itu kan terkadang muncul sudut pandang yang berbeda dalam menerjemahkan apa-apa yang terjadi di dalam lembaga pendidikan misalnya. Nah, gitu. Kemudian entah itu faktor kejenuhan, entah itu faktor eh, kekecewaan, entah itu faktor unkonsisten terhadap sistem, ataupun bermacam faktor lainnya. Nah, sehingga terkadang ada yang berada ketika dia memainkan peran kepemimpinan tertentu, entah itu di posisi top leader kah, entah di posisi middle kah, itu untuk memberi motivasi itu pun kadang sudah tak punya motivasi lagi gitu Pak. Itu kan maksudnya untuk ayo nih kita punya cita-cita yang besar, kita punya mimpi yang besar karena keadaan yang muncul seiring berjalan waktu tuh kadang juga ada ngerasa ya atas maksudnya apa nih yang akan kita sampaikan lagi nih untuk memberikan motivasi. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita berada di maksudnya sudah sampai di posisi yang seperti itu, di situasi dan kondisi yang seperti itu, ini bagaimana Pak kita berusaha memahamkan kembali baik kita ataupun orang-orang yang ada bersama kita bahwasanya ya motivasi itu harus terus kita bangun gitu kan bahwa ya beginilah namanya lembaga pendidikan ya punya dinamikanya gitu Pak. Maksudnya agar terus memiliki sudut pandang yang positif bahwasanya ya cita-cita ini bisa kita raih bersama gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya perjelas dulu pertanyaannya Bu, supaya nggak ngambang kemana-mana nanti jawabannya. Iya, silakan. Yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Kimi ini, kalau nggak salah seperti ini, bagaimana kita memahamkan kembali bahwa motivasi itu harus terus terbangun, seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Dan Jadi mungkin maksudnya, juga ditambahkan apa cara yang harus kita lakukan, Pak. oke berarti tips-tipsnya lah ya. Iya, Pak. Oke baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ya, Pak. kami kumpulkan dulu pertanyaannya sampai 3 pertanyaan. Insya Allah nanti setelah ini baru kami coba akan menjawab saya dan Pak Sujarno. Monggo Bu Rika Sofiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Warahmatullahi Ibu, apakah wabarakatuh. suara saya terdengar? Dengar, Bu. Jelas Nah, Bu. Terima nggak kasih. jauh. Dan terhormat dosen kita malam hari ini, Dr. Taufik, dan pemateri pemakalah malam hari ini yang luar biasa, para pemimpin di lembaganya. Eh, Materi malam ini cukup mencerahkan buat saya, terutama tentang dinamika kelompok dalam kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Nah, cuman ada dua poin yang perlu saya pertanyakan gitu. Yang pertama itu mirip sekali seperti yang Ustadz Hendy sampaikan, itu seperti konflik ya, konflik dan dinamika yang terjadi di suatu lembaga itu biasanya itu sering banyak sekali konflik-konflik intern yang terutama yang hal-hal yang mungkin hal-hal yang apa ya sifatnya yang tidak pengaruh tapi cukup membuat ketidaknyamanan bagi para penghuni lembaga tersebut gitu. Jadi terkadang hal-hal yang membuat konflik-konflik kecil antar guru itu cukup membuat eh, notabene tanda pusing kepada pimpinan lembaga tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapi sebagai seorang pemimpin yang kadang hal-hal konflik-konflik kecil yang gimana ya tidak terlalu signifikan, cuman sangat-sangat membuat tidak nyaman gitu di antara keluarga lembaga tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, saya punya anak
cukup banyak gitu, dan sekolah di beberapa sekolah yang eh, sekolah Islam pada umumnya. Namun eh, saya cukup mengamati sikap-sikap dari para tenaga pengajarnya, kemudian dari staf-stafnya, itu ternyata cukup dipengaruhi oleh dari sikap dari pimpinannya gitu. Jadi kalau misalnya ada para guru yang mungkin apa ya, sikapnya begini, ternyata dipengaruhi oleh kepala sekolah yang misalnya otoriter seperti itu. Jadi sangat mencolok gitu kelihatan pengaruhnya kepada guru. Jadi kebanyakan guru-guru yang misalnya eh, kadang ada yang sampai di tanda kutip killer gitu. Oh, ini rupanya disebabkan oleh dari pimpinannya yang killer gitu. Jadi guru-guru yang satu sekolah yang lain, guru-guru yang ya alhamdulillah lembut-lembut gitu terhadap anaknya, tegas tapi lembut misalnya. Itu rupanya dipengaruhi juga dengan pimpinan, sikap pimpinannya gitu. Jadi seperti apa sebenarnya pengaruh kepemimpinan ini gitu terhadap apa namanya, jalannya eh, dinamika di dalam lembaga tersebut gitu Pak. Terima kasih, itu saja. Gimana Pak? Yang saya tangkap pertanyaan Ibu tadi ada dua ya. Saya perjelas dulu pertanyaannya sebelum nanti mungkin akan kami coba jawab ya. Yang pertama itu bagaimana menyikapi konflik-konflik yang terjadi di dalam kelompok seperti itu Bu ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah saya itu ada apa pengaruh kepemimpinan terhadap kelompok gitu ya. Eh, ya, bentuk pengaruhnya, apakah bagaimana bentuk pengaruhnya sikap kepemimpinan itu terhadap tenaga pengajarnya maupun staf yang lainnya gitu. Seberapa besar pengaruhnya? Baik Bu. Berarti bagaimana bentuk pengaruh kepemimpinan terhadap kelompok tersebut. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Kami tampung dulu Bu ya. Ya Pak. Insya Allah nanti kami coba jawab bersama Pak Sujarno. Ini tadi yang saya sampaikan ada 3 pertanyaan yang akan kami tampung. Ini gimana nih Pak Dokter? Ada satu lagi dari Bu Fajar Isna ini akan bertanya. Apakah kami lanjut tampung dulu atau kami coba jelaskan dulu yang dari 1 sampai 3 tadi? Boleh nanggung tuh Bu Fajar tuh. Oke, siap. Monggo Bu, dipersilakan Bu. Assalamualaikum, izin Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian. Terdengarkah suara saya di sana? Terdengar Bu. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Dari pertanyaan 3 penanya, tadi ternyata banyak pertanyaannya yang hampir-hampir mirip ya. Sebetulnya sudah pernah pertanyaan itu saya tanyakan waktu diskusi bersama Pak siapa ya kemarin. Saya juga lupa, tapi jawabannya belum memuaskan. Yang pernah saya tanyakan, gimana jika seorang pemimpin menghadapi bawahan ya, anggota yang eh, bekerja bersama besti-besti. Masih ingat kan ya Bapak Ibu? Ingat, Halo. ingat. Nah, kurang lebih pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya pertama tadi siapa Pak Hendy ya? Iya Nah, Bu. Pak Hendy kurang lebih yang seperti itu ya Pak? Gimana Bu? Kurang lebih pertanyaannya yang dimaksud Pak Hendy tadi yang begitu ya? Yang apa? Gimana kalau misalnya eh, pemimpin itu menghadapi anggota yang masih bersekte-sekte gitu ya, masih berkelompok-kelompok gitu ya kan? Betul Oh, nggak sih? iya ya Bu. Ah, Hampir ah, sama Bu. jadi, yang sebetulnya yang saya nantikan tuh satu, peran pemimpinnya itu bagaimana menghadapi anggota yang seperti itu, seorang eh, pimpinan ketika menghadapi dinamika di dalam satu organisasi yang di dalamnya masih
yang bekerja dengan yang sama-sama, oh yang PNS dengan yang PNS, oh yang honor dengan yang honor, belum bisa berbaur seperti itu. Eh, dan itu saya rasa bukan terjadi di satu tempat saja, mungkin banyak beberapa tempat yang masih seperti itu ya. Oh, kayaknya kita, saya cocoknya kerja sama yang sama deh, yang setara dengan saya, yang selevel dengan saya. Saya malah lebih penasaran peran seorang pemimpinnya itu supaya bisa merata kembali, menyatukan visi misi. Oh, kita punya visi ini sama-sama, ayo dong berbaur, ayo dong bersama eh, kita wujudkan visi misi kita bersama. Tapi faktanya di lapangan kan nggak semudah itu gitu loh. Nah, kebetulan alhamdulillah materi kita malam hari ini kan cocok banget nih ya untuk membahas yang kayak gitu tuh. Eh, Membangun motivasi dan dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Sebetulnya bukan hanya di kepemimpinan pendidikan Islam saja, di kepemimpinan organisasi lain pun saya rasa banyak ditemukan permasalahan yang hampir serupa. Sekiranya itu saja, saya lebih eh, fokus pertanyaannya itu peran pemimpinnya atau apa yang harusnya dilakukan seorang pemimpin ketika ketemu masalah seperti itu supaya anggotanya tuh dipahamkan kembali dengan satu visi misi supaya terwujud kembali gitu loh. Apa yang tujuan kita utama tuh apa? Yuk sama-sama gitu loh biar sama. Sekian, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami coba menjawab, kami akan coba perjelas dulu pertanyaan Bu Fajar ini, Bu ya. Itu yang saya tangkap ada dua pertanyaan kurang lebih. Yang pertama itu adalah gimana jika seorang pemimpin yang menghadapi anggota yang berkelompok-kelompok atau bersekte-sekte lah istilahnya tadi ya. Benar Bu, seperti itu pertanyaannya? Ya, ya, best Pak. Oke, Oke, dan kemudian yang kedua yang Ibu tanyakan adalah peran ya, bagaimana peran pemimpin dalam hal ini gitu ya, dalam dalam menangani dinamika ini. Ya, Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah ada 4 orang ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini 4 pertanyaan, tapi kayaknya lebih dari 4 pertanyaan. Tapi apa namanya disimpulkan oleh 4 orang gitu loh. Jadi kami akan coba menjawab satu persatu, mulai dari pertanyaan Pak Hendy Rijalul Fikri ya. Mungkin untuk menjawab bisa dibantu dulu sama Pak Sujarno. Pak Sujarno mungkin ada yang bisa dijawab dulu di pertanyaan pertama oleh Pak Hendy. Saya akan menjawab yang Bu Fajar nanti, Pak. Bapak yang di depan. Oke, siap. Berarti kita mulai dari Pak Hendy dulu, Pak ya. Ya, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan jawaban ini sesuai dengan ekspektasinya Pak Hendy ya, Pak ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Hendy itu adalah seberapa efektifkah dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau bicara tentang dinamika kelompok ini kan, apalagi tadi Pak Hendy bilang kan, ya kurang lebih kalau saya tangkap sih mungkin pertanyaannya itu kurang lebih sama seperti Bu Fajar gitu ya. Pasti di dalam yang namanya di dalam kelompok itu pastilah ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang kadang-kadang ya berkelompok itu seperti biasa sih kalau menurut saya. Ini pengalaman saya pribadi waktu dulu di perusahaan juga seperti itu. Jadi nggak ada yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang ya eh, kita melakukan ini salah, melakukan itu salah gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita juga bingung nih gimana nih caranya gitu kan. Tapi sebenarnya itu semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya sih Pak. Maksud saya tergantung di sini ya dituntut kedewasaan kemudian kebijaksanaan kita dalam berpikir, dalam menyikapi hal ini. Nah, jadi eh, yang namanya konflik atau masalah yang terjadi itu kan pastinya lumrah lah ya, apalagi dalam kemajemukan. Katakanlah saya bicara tentang fakta aja Pak ya, karena ini pengalaman saya pribadi, mungkin saya bisa ngambil dari pengalaman ini, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Sujarno atau teman-teman yang lain, karena kebetulan juga Pak Sujarno kan seorang pemimpin di sekolahnya gitu ya. Nah, ini kan pengalaman saya ketika saya bekerja di perusahaan. Nah,
apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi konflik eh, apa tadi eh, konflik ya konflik dalam kelompok itu ya. Jadi seberapa efektif dinamika kelompok dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Kadang-kadang gini Pak, konflik itu bisa menjadikan kita secara individu itu menjadi lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam bersikap dan berperilaku ke depan. Ya kan? Contohnya mungkin pada saat itu jabatan saya masih low leader lah gitu ya, supervisor. Jadi pasti memang kalau bicara tentang ketidaknyamanan pasti Pak. Bahkan ya mohon maaf karena sama-sama masih muda pada saat itu ya mungkin bisa jadi kalau dilanjutkan itu bisa sampai ke tahap yang lebih parah gitu. Bertengkar atau mungkin bisa berkelahi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah eh, kita musyawarahkan dulu lah dengan pimpinan yang paling tinggi. Ada di situ kan ada top leader kita, ada manajer kita gitu kan. Nah, mungkin kita bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan gitu kan. Misalnya beliau supervisor pagi, saya supervisor sore gitu kan. Nah, nanti ada aja yang dibuat dia itu supaya saya apa namanya pekerjaan saya itu bertambah atau makin rumit yang di sore hari itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi pertama kita sampaikan kepada pimpinan ya, kepada manajer kita gimana nih Pak solusinya dengan si ini gitu kan. Karena kok makin ke sini kok makin parah kayaknya gitu loh. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mungkin dipanggil, kemudian diajak bermusyawarah. Jadi intinya yang pertama adalah bermusyawarah gitu. Kemudian yang kedua, yang bisa dilakukan setelah musyawarah itu kan eh, untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita hanyut dalam problem, dalam masalah, itu otomatis kan akan mempengaruhi kinerja kita ke depan. Jadinya uring-uringan, kadang-kadang malas gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melakukan peningkatan motivasi. Peningkatan motivasi itu bagaimana? Ya, kita ambillah sisi-sisi positifnya. Karena kan gini, Pak, saya pernah baca di sebuah buku, saya lupa siapa pengarangnya itu kan, kadang-kadang stres itu, tekanan itu bisa menjadikan kita menjadi lebih luar biasa ke depan. Artinya bukan hanya bijak, bukan hanya cermat dalam menghadapi masalah, kemudian kita bisa juga terlihat kinerja kita ketika kita dalam masalah. Nah, itu. Jadi ketika kita ditekan sama orang, kemudian ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian kita bisa mengatasi masalah ini. Itu kan sesuatu yang luar biasa, Pak. Artinya kita bisa berusaha untuk apa namanya, memanage kalau bahasanya Pak apa Ustadz Gim itu kan manajemen kolbu gitu. Gimana sih kita memanage apa namanya hati kita ini untuk tidak tersulut atau gampang emosi seperti itu. Nah, itu akan membantu kita malah memperbaiki kinerja kita ke depan, Pak. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga mungkin eh, dengan adanya masalah ya, dengan adanya dinamika, problem di dalam kelompok itu akan terjadi yang namanya pengembangan kemampuan kolaboratif. Artinya apa? Yang dulunya saya nggak bisa ini, karena mungkin asik dijelek-jelekin terus sama si kawan ini, saya akan berusaha untuk bagaimana caranya menjadi lebih baik, Pak. Yang dulunya mungkin, mohon maaf nih, saya nggak bisa bahasa Jepang gitu kan, saya pelajari. Karena beliau untuk bahasa Jepangnya lebih bagus daripada saya. Saya pelajari bahasa Jepang. Jadi nggak hanya bahasa Inggris gitu loh. Nah, kemudian masalah komputer juga. Kebetulan beliau dari STP Bandung kan, nah, saya kebetulan waktu itu belum sarjana, belum lanjut studi S1-nya karena tamat SMA langsung coba masuk ke perusahaan itu hanya berdasarkan apa namanya ijazah SMA, kemudian kemampuan bahasa Inggris yang mohon maaf mungkin pada saat itu masih minim. Tapi dari keadaan itu menjadikan saya untuk jadi motivasi untuk ini kayaknya harus kuliah lagi nih. Nah, disitulah muncul ide untuk melanjutkan studi yang paling bagus apa ya kira-kira supaya nanti ke depannya saya bisa lebih bagus daripada beliau. Yang saya lakukan adalah saya ambil studi di UT. Saya ambil sastra Inggris. Nah, jadi kadang-kadang masalah, problem atau dinamika itu bisa menjadikan kita menjadi lebih baik ke depan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya tangkap dari masalah itu adalah kita bisa melihat apakah manajer kita ini responsif atau enggak.
ketika kita mengadukan permasalahan, beliau ini ikut andil atau tidak, atau mungkin mendiamkan saja. Nah, disitulah mungkin kita bisa melihat kalau suatu saat kita menjadi seorang top leader, kita bisa belajar dari keadaan itu. Oh, berarti suatu saat ketika saya menjadi seorang top leader, saya tidak boleh seperti Bapak itu. Saya harus lebih baik daripada itu. Itu akan menjadi motivasi sendiri buat diri kita. Itu jawaban dari saya untuk Pak Hendy ya, berkaitan dengan apa seberapa efektifkah dinamika kelompok itu dalam kepemimpinan pendidikan. Kalau saya mau mengkajinya dari dalam kepemimpinan aja Pak ya, ini tidak kepada pendidikan Islam karena pada saat itu saya tidak berada di pendidikan Islam dan sampai hari ini pun saya tidak berada di apa namanya pendidikan Islam ya. Eh, bahasa Inggris kan tidak dalam skop pendidikan Islam, tetapi intinya adalah kepemimpinan kita yang dituntut di situ. Gimana Pak Endi dengan jawaban saya? Apakah kira-kira sudah memenuhi ekspektasi atau mungkin nanti boleh ditambahkan dengan teman-teman yang lain? Alhamdulillah jawabannya cukup banyak dan memberikan saya banyak pengetahuan dan informasi, Pak. Jadi yang utama ini saya catat semua menurut Pak Sukandar itu dalam menyikapinya tentu dituntut kedewasaan dan kebijaksanaan kita, terus diajak bermusyawarah gitu. Terus intinya sebuah problem itu justru akan membuat kita bertahan sampai saat ini, mendewasakan, mengembangkan potensi dan sebagainya seperti itu, Pak ya. Iya Pak. Mm. Nah, yang sedikit aja terakhir, Pak. Yang kedua tadi itu kayak gini. Jadi dalam sebuah manajemen itu baiknya dinamika itu dihidupkan menjadi heterogen, semakin bagus atau lebih baik satu warna saja seperti itu. Di- Berhubung Pak Hendy bertanya tentang pendapat Pak ya, ini pendapat saya pribadi. Kalau kalau kita ingin besar, kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, memang jalan yang paling bagus adalah tekanan, Pak. Karena saya bekerja di beberapa perusahaan, pada saat itu perusahaan pariwisata, kemudian 10 tahun di sana, saya pindah-pindah dari satu departemen ke departemen yang lain, kemudian saya pindah ke perbankan pada saat itu. Memang kepemimpinan itu bisa betul-betul membentuk kita karena kita menghadapi banyak masalah, Pak. Jadi dengan banyaknya tekanan, dengan banyaknya masalah, kita akan selalu belajar. Nah, dari belajar itulah kedewasaan kita tumbuh. Kemudian ketika kita menjadi seorang pemimpin, insya Allah orang-orang yang kita pimpin, mereka akan bahasanya gini lah Pak, mungkin impress, terkesan dengan cara kita memimpin. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Andi. Itu pengalaman saya pribadi. Walaupun mungkin lembaga yang kita pimpin sekarang ini karyawannya mungkin tidak seperti ketika saya di perusahaan yang karyawannya sampai 3.000 gitu ya. Kemudian di perbankan karyawannya sampai 500-an, mungkin tidak seperti itu. Tapi dari yang besar aja kita bisa, apalagi yang kecil gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih. Jadi jalan yang paling mudah, paling kuat untuk kita itu adalah tekanan gitu, Pak ya. Saya jadi teringat guru saya sedikit juga menyampaikan gini. Jalan otak ke dalam manusia itu, pintu otak manusia itu sangat banyak, tapi yang paling mudah dimengerti dan paling mudah ditangkap itu adalah rasa sakit, rasa tidak nyaman seperti itu. Jadi semakin sakit, semakin tidak nyaman, harusnya kita memang bisa melejit seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya yang cukup banyak, cukup memenuhi ekspektasi kami Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pada Pak Dokter atas waktunya juga. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih kembali. Ya. Eh, ini sekedar sharing-sharing saja Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk menggurui atau gimana-gimana. Saya cuma berbagi berdasarkan pengalaman. Karena kan dalam bahasa Inggris itu dikatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau kita bisa belajar di pengalaman-pengalaman itu ya insya Allah kita akan semakin bijaksana ke depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bu Kimiati Saadah. Nah, ini luar biasa ini Bu. Yang satu ini kalau saya lihat ini kayak saya ngingat dulu ada satu figur yang paling saya apa jadikan contoh ketika saya di perusahaan itu adalah namanya Bu Desi Maria Putri. Beliau adalah kepala personalia
warga negara Indonesia awalnya, kemudian menikah dengan orang Jerman dan sekarang berkebangsaan Jerman. Sama seperti Bu Kimi kalau saya perhatikan ini orangnya cerdas gitu ya, bijaksana, smart dan lain-lain gitu. Jadi yang saya mau tanggapi di sini adalah bagaimana kita memahamkan kembali bahwa motivasi itu harus terus terbangun gitu. Nah, kembali lagi dengan cerita-cerita yang saya sampaikan tadi bahwa apa namanya motivasi itu bisa tumbuh, bisa muncul dari permasalahan, Bu. Jadi dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam pekerjaan kita, maka akan muncul motivasi-motivasi baru yang akan membantu kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Tapi intinya adalah mindset. Nah, gitu. Mindsetnya gini, yang saya pernah pelajari atau pernah ikuti trainingnya Pak Tung Desem Waringin di Batam pada saat itu, Economic Revolution. Jadi dikatakan begini, eh, ini saya perumpamakan aja Bu ya, eh, dari pernyataan beliau, beliau mengatakan seperti ini. Yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya bukan masalah hartanya, tetapi lebih kepada cara berpikir. Nah, itu satu poin yang saya ambil. Kalau kita mau bagus ke depan, maka yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita memanage mindset kita. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kita hanyut dalam masalah itu. Tapi jadikan masalah itu sebagai cambuk bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi artinya apa? Bangun motivasi positif selalu. Jadi pikiran positif itulah yang akan menjadikan kita manusia yang luar biasa ke depan. Jadi kalau kita sikit-sikit baperan gitu ya, ada masalah langsung, aduh ini kayak gimana ini, mau nangis gitu ya. Ya itu mungkin kita ya susah mau jadi pemimpin Bu kalau kayak gitu. Pemimpin itu yang pertama adalah critical thinking-nya yang diminta. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka critical thinking ketika kita punya masalah, kita cepat mencari solusinya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Misalnya hari ini ada masalah, kemudian nantilah, nantilah, nantilah. Ya, jadi pepatah bahasa Inggris itu kan ada never put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok yang kamu bisa lakukan hari ini. Hari ini kita bisa selesaikan, ya selesaikan. Besok ada masalah lagi, ya selesaikan lagi. Apalagi di tempat kami bekerja dulu itu Bu, luar biasa permasalahan. Satu hari itu mungkin bisa puluhan bahkan ratusan permasalahan. Kenapa? Yang kami hadapi adalah tamu. Jadi kalau misalnya tamu yang check-in sampai 1.000 orang, nah ini masalah bisa 1.000. Bu. Jadi kalau kita nggak cepet-cepet nanganin masalah ini, waduh, itu bisa stres kita. Mungkin tidur pun nggak bisa gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah bangun semangat, bangun semangat. Saya tahu ini masalah, tetapi masalah ini pasti ada solusinya. Nah, dengan membangun dinamika positif seperti itu atau cara berpikir yang positif atau mindset yang positif tadi, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan baik. Nah, jangan takut ketika kita menghadapi masalah karena apa? Masalah itu akan menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik ke depan dan pastinya menjadi manusia yang lebih sabar, lebih tenang, lebih tentram. Kemudian ya insya Allah kalau memang Allah mengizinkan kita dengan permasalahan-permasalahan itu kita akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh. Seperti itu, Bu. Bagaimana jawabannya, Bu Kimi? Luar biasa, Pak Andar ya. Ini saya yakin dengan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak sehingga bisa sharing seperti ini kepada kami. Jadi eh, apa namanya mindset kita yang harus terus bertumbuh tuh ya Pak ya. Iya, Bu. Berarti ya Pak ya. Baik. Iya, Terima kasih banyak Pak ya. Sukandar. Oh ya, ada yang terlupa Bu Kimi tadi. Kemudian Bu Kimi juga nanyakan tips-tipsnya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit tentang tips-tipsnya ya. Eh, Oke. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian motivasi apa sih yang harus kita perbuat ke depan itu? Atau tips-tips apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan kita? Yang pertama, kalau kita ingin lebih baik ke depan, tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Bu. Jadi kira-kira kalau misalnya gini, kita ngambil sikap atau keputusan ini kira-kira nanti dampaknya bagaimana? Apakah merugikan orang lain atau tidak? Karena dalam prinsip kami di pariwisata itu adalah treat other people as you want to be treated.
perlakukanlah orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau sekiranya saya ngambil keputusan ini menyakitkan orang lain atau tidak. Kalau sekiranya tidak menyakitkan atau ini bisa memberikan kebaikan kepada teman-teman sekitaran kita, ya insya Allah kita lakukan. Maka yang penting adalah kita tentukan dulu tujuannya itu, kemudian terukur atau tidak, atau sesuai dengan kapasitas kita atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pecahkan tujuan besar menjadi tugas kecil. Jadi jangan menganggap sesuatu permasalahan itu tiba-tiba besar gitu, enggak ya. Itu hanya perasaan kita aja. Nah, saya sering dengerin ngaji filsafatnya Pak Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz itu mengatakan bahwa seperti ini, Bu. Sebenarnya yang menjadikan kita ruwet itu bukan permasalahannya, tetapi cara kita berpikir. Kalau kita mikirnya ruwet ya ruwet gitu. You are what you are thinking ya, kurang lebih seperti saya kutip dari kalimatnya Pak Melvin kemarin, you are what you are thinking. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu mikirnya masalah ya masalah. Tapi kalau kamu pikirkan solusi, insya Allah kan ada solusi. Ya Allah itu kan adil seperti itu. Ya, kemudian gunakan visualisasi positif, Bu. Jadi anggaplah semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah hal-hal yang positif. Negatif pasti, nggak mungkin lah hidup itu selalu positif gitu kan. Pasti ada hal-hal yang apa namanya menggores hati kita itu pasti ada, manusiawi. Tetapi jangan kedepankan itu ketika kita memimpin, tapi lebih kedepankan apa namanya yang saya bilang tadi, treat other people as you want to be treated. Kita ingin teman-teman kita itu senang dengan kita, senang dengan dalam bekerja dengan kita. Sehingga bangunlah lingkungan-lingkungan yang positif dengan bagaimana paling tidak kita memperkecil masalah mereka. Jadi kalau ketika ada masalah kita dulu lah yang berusaha untuk apa namanya menyelesaikan masalah itu karena kita pemimpinnya seperti itu. Kurang lebih masih banyak sih sebenarnya Bu tips-tipsnya, cuman khawatirnya nanti yang apa yang lain nggak terjawab gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Nanti kalau memang anu kita bisa sharing-sharing sambil duduk-duduk gitu lah Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti Oke. teman-teman kemalaman pula ya Pak ya. Iya, saya takutnya kemalaman kasihan teman. Saya juga baru pulang dari Batam masalahnya Bu. Oke, Luar biasa. yang terakhir mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Sujarno tentang bagaimana menyikapi konflik-konflik yang terjadi di dalam kelompok. Saya rasa ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Hendy dan Bu Kimi, tetapi mungkin Pak Sujarno bisa lebih memperjelas lagi pertanyaannya. Baik, Ya. jawabannya mau. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menjawabnya Fajar, namun sebenarnya tadi sudah sebagian dijawab oleh Pak Sukandar juga karena berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Hendy. Eh, kalau Pak Sukandar kan menjawab dari segi kepemimpinan di perusahaan yang memang dinamikanya lebih kompleks dibanding saya yang selama ini hanya di lembaga pendidikan. Eh, Konflik di dalam eh, sebuah lembaga, institusi atau kalau saya lebih tepatnya sekolah atau organisasi memang sering terjadi dan kita eh, tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan karena memang eh, yang namanya tenaga pendidikan itu berbagai latar belakang, pendidikan, bahkan eh, ber, apa, berbagai suku yang berbeda. Gitu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin ya mau tidak mau harus siap menghadapi itu gitu. Karena memang eh, sering terjadi di lembaga kita walaupun jumlahnya banyak atau sedikit, tenaga itu pasti ada yang namanya kita bilang gap-gap kelompok-kelompok di lembaga itu. Ada yang apa mereka yang ASN, yang honor komite dan sebagainya itu pasti sering berbunyi. Namun eh, biasanya kalau yang pengalaman yang saya lakukan eh, di setiap awal tahun pelajaran kan kita mengadakan musyawarah, kita menyatukan dulu yang namanya visi dan misi yang akan kita capai. Nah itu. Bahkan saya pernah memimpin lembaga yang memang ada 5 orang gurunya pernah menjadi kepala sekolah di lembaga-lembaga yang berbeda. Seperti itu. Dan mereka masih memiliki egonya masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut. Walaupun sekarang dia statusnya menjadi guru di sekolah saya. Eh, kita pasti menginginkan bahwa eh, visi dan misi itu harus
disamakan. Walaupun tadi kan apakah perbedaan perlu kita heterogen itu perlu kita pelihara atau kita harus satukan persepsi gitu. Kalau saya perbedaan ya biar perbedaan, namun yang paling penting adalah eh, tujuan kita ke depan dalam memimpin lembaga itu. Ya kita mengharapkan sih kita bisa satu visi dan misi untuk menyamakan karena kita memiliki tujuan yang sama di sebuah lembaga. Jika kita berbeda-beda, akan sulit apa, mencapai tujuan dari lembaga itu. Itu yang paling penting. Dan untuk menyikapi eh, dinamika itu, bahwa di sebuah lembaga itu berkelompok-kelompok, kalau saya lakukan pertama melalui musyawarah, musyawarah secara keseluruhan. Namun yang berikutnya saya akan memanggil secara individu. Saya akan eh, menanyakan eh, apa tujuan Bapak Ibu untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidikan di lembaga ini. Eh, Apakah hanya pengen menggunakan ego kita masing-masing? Lembaga kalau dengan ego masing-masing nggak akan jalan dia. Dia akan terhenti, apalagi terkotak-kotak. Dan ini sangat sering sekali. Eh, dan saya juga, status saya juga jadi sekretaris kelompok kerja kepala sekolah SMP di Kabupaten Bintan, MTS di Kabupaten Bintan juga. Dan kita ada 50 lebih kepala sekolah yang memang memiliki eh, pandangan atau persepsi berbeda-beda dan mereka pemimpin semua intinya begitu. Dan setiap musyawarah, setiap kita membawa program pasti akan melalui jalan terjal yang tidak mudah, akan memiliki pandangan yang begini begitu dan sebagainya. Namun kita kembalikan lagi bahwa yang terpenting adalah tujuan dari lembaga kita itu apa. Kita harus satukan visi kita, misi kita. Dan yang paling sering kalau untuk menyatukan itu kita akan menggunakan suara terbanyak. Walaupun sebaik apapun kepemimpinan, tidak semua orang menganggap itu baik. Apalagi pemimpinan itu buruk. Nah, seperti itu. Eh, dan saya sudah 2 lembaga yang saya pimpin dan lumayan lama juga. Namun ya, alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Seperti itu. Namun ya tidak semua orang puas dengan apa yang kita pimpin karena memang eh, pada prinsipnya kita melakukan atau menjalankan apa yang sudah kita berikan, kita lakukan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Gitu. Tapi eh, tidak semua orang memandang itu sama, apalagi tidak semua eh, anggota kita ataupun guru-guru kita atau tenaga pendidikan kita memiliki eh, pemikiran yang sama. Artinya menurut mereka apa yang sudah kita lakukan itu salah. Namun setelah kita limpahkan untuk memegang amanah itu mereka juga tidak sanggup. Dan begitu. Jadi yang paling penting ya kita jalankan apa yang menjadi amanah buat kita, tugas kita sebaik mungkin. Eh, Selanjutnya kita serahkan jika memang ada evaluasi. Nah, itu penting sekali karena memang yang terakhir harus kita evaluasi. Jika tidak tercapai tujuan artinya kan memang ada masalah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang kurang fit. Sudah beberapa hari memang batuk, demam juga, dan tadi baru pulang juga dari Tanjung Pinang. Udah malam baru pulang. Sekian dari saya. Mungkin Bu Fajar kalau eh, surang atau gimana bisa ditanyakan apa, ditambahkan atau yang lain Bapak Ibu akan menambahkan juga boleh. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Fajar dengan jawaban Pak Sujarno? Apakah sudah memenuhi ekspektasinya atau mungkin perlu ditambahkan? Sebetulnya Pak, izin sebelumnya ya, kan Alhamdulillah nih saya dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin hebat di sini ya. Jawaban dari Pak Sukandar tadi itu luar biasa menurut saya. Bahkan dari jawaban itu saya jadi baper. Ya Pak ya. Memang terkadang pembelajaran itu, pendewasaan itu dapat eh, kita peroleh dari masalah gitu. Eh, Masalahnya ini di tempat saya, jadi tempat saya deh. Eh, Sampai beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan, masalah sekte-sekte itu luar biasa ya. Ya begitulah. Masih belum belum bisa minimal gitu. Tapi ya biarlah itu. Mungkin memang itu halangan atau rintangan tadi ya, rintangan tersendiri untuk di setiap organisasi. Untuk jawabannya saya rasa
Belum pas sih. Saya pengen, bahkan ketika itu saya pernah mengalami masalah waktu awal-awal bergabung, ketemu orang-orang yang seperti itu rasanya mau langsung angkat tangan gitu ya kan, langsung kalau bisa tonjok-tonjokan gitu. Tapi ya itu tadi, karena mendapat pesan dari orang tua, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bekerja, dimanapun tempatnya, perbedaan itu pasti akan ada. Tolong nggak usah pakai emosi. Nah, disitulah saya mulai apa namanya, menghandle ego, emosi, tapi dengan bahkan sampai saya menunggu nih ketika terjadi apa ya, selisih antara saya dengan rekan kerja, dan itu terangkat masalah itu, sampai saya menunggu nih, kok saya nggak dipanggil nih? Bahkan saya berharap dipanggil gitu loh. Tadi kan sebagai seorang pemimpin dikatakan, dijelaskan sama Pak Sukandar, apa, mengumpulkan, dipertemukan, diskusi, cari solusi gitu ya. Tapi saya menunggu nih, belum. Bahkan sampai hari ini belum, belum dipanggil-panggil. Jadi kalau ketemu orang yang bermasalah itu dengan saya, hampir tiap hari itu rasanya, "Ih," rasanya, gitu. Jadi ya begitulah. Ya ini kan berandai-andai, kalau seandainya kelak ya saya ada di posisi seorang pemimpin, saya nggak mau mengulangi kesalahan itu. Harusnya saya mengambil langkah yang seperti apa. Tadi jawaban itu tuh yang belum kena tuh di saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Eh, Tadi dari jawabannya Pak Sujarno belum ketemu, Bu ya? Gimana? Coba sekarang Ben. Belum dor gitu loh Pak. Iya, jadi jadi yang Ibu tanyakan kalau nggak salah tadi tentang bentuk pengaruh kepemimpinan terhadap kelompok Oh, ya gitu. itu peran si pemimpinnya itu harusnya gimana sih menghadapi anggota atau bawahan yang masih berkelompok-kelompok, kemudian kayaknya yang levelnya pakai mobil, mainnya sama yang pakai mobil, kerjanya harusnya lingkar mereka gitu. Ya, ya apalah daya hamba ini ya kan. Ya, ya begitulah kira-kira Pak. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Bunda Lela. Ada yang Ya, mau ditambahkan, Bu? ya, bukan menambahkan. Cuma tadi saya melihat sepertinya pembicaraan tentang dinamika kelompok ini dipandang negatif semua. Sepertinya. Menurut yang saya dengar. Padahal dinamika kelompok itu memang tidak bisa dielakkan, tetap harus ada dan dia tidak semua menjadi negatif. Bahkan kita bisa membangun dinamika kelompok itu secara positif. Nah, jadi cara pandang kita lagi. Ya. Ketika ya ini bukan hanya dalam lembaga pendidikan tapi juga di sebuah organisasi, ketika kita bicara tentang dinamika kelompok itu bukan hanya mereka yang berkelompok-berkelompok, tapi kita berada dalam satu kelompok, besar maupun kecil. Itu yang saya tangkap, Pak ya. Nah, jadi sehingga ada dinamikanya. Dinamikanya itu tidak selalu harus kita anggap negatif, tapi seharusnya kita bangun yang positif. Adapun insya Allah dengan langkah-langkah misalnya menjalankan komunikasi yang terbuka, kemudian saling menghargai, adanya kepercayaan terhadap satu sama lain. Artinya semuanya positif nih yang ada dalam diri kita, dari masing-masing kita yang berada dalam kelompok tersebut. Sehingga kita tidak menganggap bahwa harus pemimpin aja yang paham. Tapi semua kita sebagai anggota kelompok itu, anggota lembaga itu harus punya hal-hal seperti ini yang positif. Kemudian juga adanya pengakuan dan penghargaan. Itu juga merupakan suatu hal yang bisa membangun dinamika positif. Sehingga konflik-konflik yang ada itu juga ketika semuanya di dalam kelompok itu memiliki uh, rasa yang positif ya, pikiran positif, itu juga akan bisa dijalankan. Nah, kemudian eh, tadi ya, ketika ada konflik-konflik, nah ada bicara lagi tentang pemimpin, maka eh, peran pemimpin itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi dari awal bagaimana pemimpin tersebut sudah menganalisa
bagaimana peran-peran setiap orang. Jadi kita memang tidak bisa mengelakkan dinamika kelompok itu. Tadi kalau Bu Fajar merasa bahwa ada kelompok-kelompok di tempat beliau ya. Tapi sungguhnya ketika kita mau memanfaatkan, bukan memanfaatkan orang secara negatif maksudnya ya. Misalnya gini, ketika seseorang memiliki sesuatu yang lebih, kemudian digabungkan dengan yang lain, mereka akan saling menutupi, saling membangun, saling bekerjasama. Jadi selama ini saya kan hanya jadi bawahan ya Pak ya. Tapi dinamika kelompok itu tetap terjadi, tetap ada di mana-mana. Namun ketika kita jalankan dengan positif, insya Allah memberikan kenyamanan. Nah itu yang saya tangkap, karena tadi saya dengar negatif terus ini dinamika kelompoknya. Nah, maaf kalau saya yang salah ya Pak ya, saya hanya ingin meluahkan juga, ini apa beda dengan saya sendiri gitu. Ya terima kasih Pak, yang luar biasa, para pemimpin hebat memberikan pencerahan untuk kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tapi Masih jawaban menanggapi boleh eh, Pak ini Ketua. jawaban Bunda Laila ini luar biasa ini. Iya, hebat Ya. bener dah. Oke, ini ada satu bunda lagi nih yang mau menyampaikan aspirasinya mungkin. Monggo Iya, Bu, silakan. mak-mak bercakap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya izin baru konsen karena baru ada tamu dan tamunya barusan pulang. Mohon izin ya Pak Dokter, begitulah. Kemudian kedua saya ingin menanggapi Nanti makalah yang nanti kami kayaknya yang harus bertamu ke sana lagi, Bun. makalah yang ditulis oleh dua orang bermargasu ya, Pak Sukandar dan Pak Sujarno. Luar biasa, bagus banget, PowerPoint-nya juga bagus, yang dibahas juga bagus, dan itu sebenarnya dalam organisasi itu kebutuhan kita. Jadi Bu Lela tadi sudah memberikan apa namanya pendapat ya tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi. Yang justru ketika dalam sebuah organisasi tidak ada dinamikanya, ini perlu dipertanyakan. Apakah karena pimpinannya diktator sehingga orang tak berani berbeda, atau memang apa namanya ya, ini nurut-nurut aja gitu. Jadi tidak kreatif, tidak ada riak, karena semua udah merasa, yang penting saya di posisi aman sajalah gitu ya. Kan banyak orang yang begitu ya. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan Bu Fajar ya, deh kok Ibu ya, orang masih muda. Nak, kalau mau bilang nak juga nggak cocok orang ini ya. Nah, rekan lah ya, rekan Fajar tadi bahwa memang tidak bisa dihindarkan ketika ada kelompok-kelompok dalam organisasi. Nah, selama itu bermakna positif, mungkin tidak masalah. Karena bisa jadi seseorang memang akan selalu berkumpul dengan orang yang cocok dengannya. Misalnya satu divisi ya, divisi PSDM dia kan ngobrolnya, nyambungnya pasti dengan PSDM. Divisi yang lain yang tidak boleh adalah apa yang terjadi tadi, yang kemudian me, apa namanya memancing rasa marah yang tidak berkesudahan. Akhirnya sampai udah lama ditunggu dipanggil nggak ini ya. Nah ini di sini dibutuhkan kepekaan tentu dari pimpinan, dan pimpinan itu berjenjang, bukan berarti harus pimpinan yang paling atas yang dia harus menyelesaikan, karena kalaupun ada masalah sebenarnya setiap jenjang kepemimpinan dia punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kalau masalahnya misalnya kalau saya sekolah ya, kalau masalah sudah selesai di sekolah kan tentu yayasan nggak perlu ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya sekolah tidak bisa menyelesaikan, maka masalah itu harus dibawa ke level atasnya agar mendapatkan penyelesaian. Kalau di kami sendiri memang pernah ada misalnya guru itu buat kelompok yang kemudian karena zaman now ya, buat kelompok, buat grup WhatsApp sendiri misalnya. Dan karena sesuatu yang disembunyikan itu kan tidak bisa awet ya. Pasti suatu ketika akan terbuka baik oleh anggota kelompok itu sendiri atau mungkin oleh kelalaian dari yang jelas kalau rahasia itu apalagi kalau menyimpan sesuatu yang tidak bagus itu pasti akan ketahuan, dan itu yakin, aku yakin. Nah, ketika ada indikasi ke situ, kita cari bukti-bukti, oh ternyata ini loh yang sedang berkembang.
Nah, kita sebagai posisi pimpinan, ya kita nggak boleh anti kritik dong. Artinya ketika ketika terjadi kelompok itu apa sih sebabnya? Jadi ada dua arah ya. Dari sisi pimpinan juga harus introspeksi, tapi juga dari sisi ini harus ada penyelesaian. Betul kata eh, rekan Fajar tadi gitu. Tidak boleh masalah itu dibiarkan berlarut-larut, nanti tidak sehat. Dan kalau dalam konteks pendidikan Islam, karena kita itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi masalah tidak terselesaikan, kasihan karena bisa jadi amal solehnya akan hangus disebabkan karena ada konflik tadi, mungkin disebabkan karena buruk sangka. Nah, kemudian yang ini juga buruk sangka dan tidak ketemu, akhirnya inabak dodoni item ya, setelah buruk sangka itu pasti ada dosa yang kemudian menghalangi kita mendapatkan keberkahan dalam amal kita gitu. Kalau di konteks pendidikan Islam, karena memang pendidikan Islam tanggung jawabnya luas, bukan hanya menjadikan anaknya pinter, tapi kita sebagai pelaku di dalamnya, kita harus menjadi cerminan dari apa yang kita ucapkan, kita harus bisa menjadi teladan dalam aplikasi nilai-nilai keislaman, sehingga kalau ada konflik serupa, ya kita mungkin sebagai pimpinan mungkin selain mendekatkan diri kepada anggota, yang harus kuat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak nyaman tadi, misalnya ini kok kalau ketemu kok agak lain ya, gitu ya. Nah, minta petunjuk sama Allah gitu. Karena memang kita kan pendidikan Islam ya, bukan hanya pendidikan tapi pendidikan Islam yang semua kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dan mengenai dinamika kelompok tadi, saya sepakat dengan Bu Laila, tinggal dinamika itu dengan adanya dinamika ini justru memperkaya dan akan lahir organisasi yang sehat karena bergerak berdinamik itu tanda tanda sebuah organisasi yang sehat. Justru kita harus bertanya kalau tidak ada dinamika, jangan-jangan kita sudah mati organisasinya gitu. Kemudian mudah-mudahan dua hal ini bisa eh, apa istilahnya bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk kita bisa merenungkan kita di posisi mana gitu. Jadi Kak, sebagai pimpinan itu kita nggak boleh anti kritik ya. Dikritik itu biasa, kalau ada yang berbeda dengan kita biasa, tapi kita tetap menyatukan yang berbeda itu tetap kemudian satu tujuan untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga. Demikian, makasih Pak Dokter. Luar biasa, Bunda. Gimana Bu Fajar tadi sudah terjawab kira-kira dengan bantuan dua bunda luar biasa ini, ada Bunda Laila, Bunda Ya, Ismiati, Bu. Alhamdulillah. alhamdulillah berasa plong Pak. Wah iya, alhamdulillah. Nah, itu yang penting Bu, plong dulu gitu kan. Besok-besok Ya, biar kalau ada masalah langsung selesaikan gitu. Nanti kita ngopi, kita kasih trik-trik ya, ngopi. Iya, siap Bunda. betul, betul. Terima kasih Bunda. Ya mohon maaf tadi terlewatkan kayaknya pertanyaannya Bu Rika Sofiana ini dari Pak Hendi, Bu Kimi langsung ke Bu Fajar. Tapi yang pertanyaan Bu Rika kayaknya belum terjawab tuh Bu ya. Gimana Bu Rika? Kalau yang pertama itu udah cukup terjawab Pak karena mirip-mirip dengan eh, Ustaz Hendi dan Ustazah Mm-mm. Kimi gitu. Cuman yang kedua aja gitu Pak. Seberapa mungkin jadi bahan diskusi bisa Pak pengaruh sikap dan gaya kepemimpinan itu terhadap para staf pengajarnya yang ada di sekolah atau lembaga tersebut gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menanggapi atau saya coba dulu lah Bu ya. Boleh Bu ya? Kalau nanti salah, mudah-mudahan ada yang bisa membenarkan gitu. Eh, Bicara tentang bagaimana bentuk pengaruh kepemimpinan terhadap kelompok itu kelompok ini pastinya banyak Bu ya. Yang mungkin kita bisa apa namanya simpulkan sedikit lah. Poin-poinnya apa sih kira-kira supaya apa namanya konflik ini tidak semakin besar gitu kan. Jadi artinya memang penting pengaruh seorang pemimpin itu penting di sini. Nah, yang mungkin bisa saya berikan beberapa tips. Yang pertama itu adalah membangun visi dan arah yang jelas, Bu. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin ini kan pastinya kita pengen sesuatu yang kita kerjakan itu efektif dan efisien. Nah, jadi kita tentukan dulu, bangun visinya dulu, kemudian arahnya jelas atau tidak, seperti itu.
ya kan? Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Keterlibatan apa? Keterlibatan mungkin orang-orang yang bekerja di lingkungan kita. Ya, kalau bahasanya mungkin di lembaga bisa seperti stakeholder gitulah ya. Ya, kalau misalnya kalau di perusahaan mungkin bisa dengan karyawan-karyawan yang ada gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi kerja mereka, ya kan? Kemudian libatkan mereka dalam setiap kegiatan yang ingin kita lakukan. Artinya kita punya tujuan nih. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri gitu. Pastinya kita harus bangun tim. Nah, tim-tim inilah yang nanti akan membantu mempermudah pekerjaan kita ke depan. Nah, jadi contohnya gini, Bu Rika kan seorang pemimpin gitu, seorang pimpinan gitu kan. Kalau segala sesuatu mau dikerjain sendiri, apa kemarin ngutip bahasanya Pak siapa itu lupa saya Pak Dokter siapa itu kan ada, jangan sampai kita jadi orang one man show gitu. Semuanya sinak kita aja gitu kan. Kayak orang lain tuh nggak ada manfaatnya di sisi kita itu kan nggak bagus gitu loh. Jadi makanya kalau menjadi seorang pemimpin itu yang pertama eh, yang harus kita lakukan adalah kita bisa merangkul mereka, bukan berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin menciptakan komunikasi yang terbuka, Bu. Jadi kalau misalnya kita apa namanya mau berbuat sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, kemudian ada tujuan apa, yang nggak ada salahnya kalau kami dulu di perusahaan lebih tepatnya itu kalau pagi kan ada morning briefing namanya. Morning briefing itu ya kayak gini, sharing-sharing gitu. Jadi misalnya di sana ada beberapa divisi atau departemen gitu ya. Ada misalnya ada recreation department, ada F&B department, ada front office department, ada room division department seperti itu. Nah itu kita kumpulkan setiap leadernya itu untuk sama-sama memformulasikan kira-kira ada masalah apa aja gitu. Jadi kan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang general manager di situ kan mereka mengumpulkan para pemimpin itu untuk mendengar pertama adalah masalah-masalah yang terjadi di setiap divisi yang dipimpin. Nah, kemudian kedua, eh, solusi apa? Ada nggak kiat-kiat solutifnya gitu ke depan? Kalau sekiranya masalahnya contohnya, kok contohnya di penjualan kita nih di golf kok kayaknya menurun gitu kan? Apa permasalahannya? Tolong sampaikan. Nah, nanti teman-teman yang lain dari leader-leader yang lain itu kan bisa memberikan masukan positif. Nah, itulah gunanya atau pentingnya diskusi seperti ini. Sehingga apa namanya dengan membangun komunikasi terbuka ini akan menjadikan kepemimpinan kita untuk eh, makin luar biasa ke depan gitu. Eh, Kemudian yang keempat, kalau kita menjadi seorang pemimpin itu yang pertama yang paling penting adalah menjadi Di role itu model. di atas kulkas hitam. Ya, jadi kan yang mungkin bisa kita simpulkan di sini bahwa guru itu juga kan seorang pemimpin. Ya kan, guru adalah yang digugu dan yang ditiru gitu kan. Jadi kalau dia bisa memberikan contoh yang baik, dia bisa memberikan apa namanya istilahnya perbuatan-perbuatan yang baik kepada murid-muridnya, itu kan otomatis ya muridnya akan mengikuti gayanya gitu loh. Ya sama kayak kita misalnya memimpin sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, kalau ibaratnya eh, yang menjadi contoh mereka itu adalah pertama kita ini apa namanya itu manajer kita nih kayaknya orangnya cuek banget ya kayak nggak banget deh jadi manajer nah, kan kayak jadi omongan gitu kan. Nah maka yang terpenting ketika menjadi seorang pemimpin itu adalah terus belajar kemudian menggali ilmu menggali potensi sebanyak-banyaknya kemudian mungkin bisa bermitra dengan atau mungkin selalu mengikuti seminar-seminar training dan lain-lain. Makanya yang saya dapatkan di perusahaan-perusahaan terdahulu adalah ketika kita ingin terus menjadi orang yang baik, itu never stop learning gitu. Never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk terus belajar. Jadi belajar, belajar, belajar sampai till the end gitu katanya kan. Sampai mati lah kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang bisa saya simpulkan Bu Rika. Mungkin eh, gimana jawabannya kalau kurang puas mungkin bisa dibantu atau ditambahkan sama Bunda Ismi. Kan pemimpin yang luar biasa juga tuh untuk kita. Jadi mohon maaf Pak, sebenarnya pertanyaan saya itu lebih kepada ini sih kepada sikap dan gaya kepemimpinan. Jadi kan kita ketahui itu bermacam-macam gaya kepemimpinan yang ada gitu. Jadi mungkin dari quote yang Bapak sampaikan itu bisa jadi bentuk apa ya semacam motivasi juga untuk
tenaga pengajar yang menghadapi gaya-gaya kepemimpinan yang bermacam-macam seperti itu. Jadi mungkin apa ya? Mungkin dari diri kita sendiri lah ya, menyikapi dari berbagai macam karakter pemimpin yang mungkin yang tidak perlu kita angkat persoalannya, tidak perlu dibesar-besarkan seperti itu kan, bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Benar, Bu. Ya. Kalau nggak salah saya kemarin pernah disampaikan sama Pak Dr. Taufik tentang gaya kepemimpinan itu kan ada beberapa, saya Ya. mungkin nggak terlalu ini ya, tapi yang saya simpulkan itu ada beberapa yang saya ingat. Ada kepemimpinan transformasional, kemudian gaya kepemimpinan transaksional, kepemimpinan demokratis, otokratis, kemudian laissez-faire itu kan, kemudian karismatik, eh, kepemimpinan servant. Jadi dari 7 kepemimpinan yang saya sebutkan tadi kan mungkin kita bisa ambil salah satu contoh lah Bu. Yang paling gampang itu kalau menurut saya sih ini ya, apa, kepemimpinan transaksional. Artinya apa? Di sini kan kita bisa misalnya gini, ada karyawan kita yang bagus nih gitu kan, yang bagus. Kemudian kita beri dia sebuah reward gitu. Nah, misalnya kalau kami dulu di perusahaan ada namanya Employee of the Month, ada Employee of the Year. Jadi kalau misalnya nih karyawan ini bagus, kita kasih dia motivasi dengan cara apa? Memberikan dia sebuah reward. Reward itu kan tidak semuanya harus dalam bentuk uang, enggak. Ya mungkin bisa diberikan penghargaan, atau mungkin bisa diberikan apa ya namanya istilahnya kayak parcel dan lain-lain supaya dia ada merasa, aku melakukan yang baik nih, sehingga aku dihargai gitu. Maka dengan sikap penghargaan itu tadi kemungkinan akan menjadikan karyawan-karyawan yang lain juga iri gitu loh. Nah, rasa iri yang kita bangun itu sebenarnya iri positif. Nanti dari rasa iri mereka, aku juga pengen nih seperti Bu Rika gitu kan. Dia selalu menjadi employee of the month. Bulan ini dia sampai dia 7 bulan ke depan asik nama dia aja yang keluar gitu kan. Jadi yang lain juga akan termotivasi untuk hal itu. Nah, itulah mungkin yang salah satu contoh gaya kepemimpinan yang saya bisa katakan bahwa itu akan sangat efektif kita lakukan. Tetapi kalau Ibu bicara bertanya tentang sikap kepemimpinan, itu kan sikap itu banyak, Bu. Bisa empati, ya kan? Ya kita berempati lah dengan apa namanya bawahan-bawahan kita, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada permasalahan ya janganlah dibiarin sendiri, gitu kan? Kasihan kayak Bu Fajar tadi kan kayak dicuekin, gitu kan? Lama-lama dia nanti merajuk susah pula kita kan gitu, ya. Jadi ya memang itulah empati itu penting gitu kan. Kemudian eh, konsisten dan adil. Nah, jadi kalau misalnya jangan kayak tadi lah misalnya eh, PNS gitu kan. Kemudian yang satu nih honor gitu kan. Yang PNS saja didahulukan, yang honor-honor tidak. Kalau seperti itu saya rasa eh, itu pasti terjadi lah Bu. Bukan hanya mungkin di sekolah atau di perusahaan. Kebetulan istri saya dulu pernah honor di Bintan 7 tahun. Itu kalau setiap pulang saya selalu mendapat cerita-cerita seperti itu. Tapi saya selalu kuatkan, ya itulah proses. Kalau kita ingin maju, kita ingin sukses, ya jalani proses itu, ya kan? Jangan gampang sikit-sikit dibawa ke perasaan, sikit-sikit jangan dibawa ke perasaan. Jadi artinya apa? Ya kalau ada masalah yang bisa kita selesaikan, jadi selesaikanlah masalah itu. Kemudian berilah contoh-contoh yang baik, gitu kan? Ya alhamdulillah dengan kerja keras, dengan kegigihan dan kesabaran, Allah pasti akan membalas semua apa yang kita lakukan. Ya alhamdulillah sekarang bisa bergabung sama Pak Doktor kan kurang lebih seperti itu. Ah ya, oke. Sebenarnya ada masih banyak sih Bu yang bisa saya sampaikan, tetapi takutnya kembali lagi nanti kemalaman, kasihan sama teman-teman yang lain Bu. Kami juga ya, mohon maaf nih baru nyampe tadi setengah 6 sore, jadi belum ada istirahat sama sekali. Oke, gimana Bu Rika? Mudah-mudahan cukup ya. Mungkin ada poin penting satu yang perlu ini Pak, berdasarkan pengalaman sih, adanya miskomunikasi atau yang positifnya kita membangun komunikasi gitu. Itu yang paling terpenting gitu. Jadi berdasarkan pengalaman tahun 2009 saya pernah menjadi kepala sekolah sebuah TK gitu. Tapi setelah beberapa bulan saya dipecat oleh yayasannya karena saya tidak memasukkan anak beliau yang tidak mengajar di situ gitu. Jadi mungkin dari situ saya mengambil hikmah bahwa tetap perlu komunikasi hal-hal seperti ini sebelum kita melangkah seperti itu.
Baik, Mungkin baik. terima kasih Pak pencerahannya. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Sama-sama belajar Eh, kita Bu ya. Mohon nah, izin Bunda sebentar, ini ada yang angkat tangan kayaknya Ustadz Denny nih. terus Kita apa namanya? Siapa tahu dia ada yang mau disampaikan gitu, nanti kasihan pula kalau kita udah angkat tangan lama-lama nggak ditanggapi pula gitu kan. Ayo Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan. Afwan Ustadz, karena menarik sekali ya kalau berbicara tentang sifat kepemimpinan. Ini izin dulu Pak Dokter, para Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud untuk mengajari atau menggurui, tapi ini mungkin dari apa ya, apa yang saya lihat aja sih. Kalau tadi Bu Rika bilang sifat dan pengaruh seperti apa yang bisa mempengaruhi kepemimpinan dari seorang pemimpin adalah pemimpin yang bisa memanusiakan manusia. Karena dalam beberapa belakang atau sekarang yang pernah disampaikan oleh Pak Dr. Taufik belum menyampaikan kita udah masuk era society 5.0, di mana salah satu unsur society 5.0 itu adalah behavioral atau kebiasaan, di mana aktivitas kebutuhan itu bergantung aktivitas segala apapun yang kita lakukan itu kalau bisa menjawab apa yang kita butuhkan. Dan saat ini yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang bisa memanusiakan manusia. Kita kadang lupa ketika menjadi seorang pemimpin itu ketika jumpa sama mungkin teman sejawat, kerabat, atasan maupun yang bawahan, itu tuh kita tidak memulai komunikasi yang dimana memanusiakan manusia. Di antaranya kok hari ini targetnya udah sampai mana ya? Hari ini kerjanya udah sampai mana ya? Alangkah baiknya itu boleh, tapi dalam proses memanusiakan manusia itu saya pernah mendengar di salah satu podcast yaitu dikasih solusi ya, di mana seseorang merasakan dimanusiakan manusia itu ketika ditanya kabarnya gimana, anak istri sehat atau enggak gitu. Hal yang sesimpel itu yang kadang mungkin bagi kita mungkin tidak terlihat di kacamata seorang pemimpin karena kecil ya, tapi kalau kita terapin itu setiap hari sebelum mulai FGD, sebelum kita memulai rapat atau meeting, kita tanya dulu kabarnya gimana ya, sehat, hari ini udah sarapan belum. Mungkin terdengar simpel dan sepele lah ya, tapi ketika orang ditanyain hal itu yang sebelumnya nggak diekspektasikan akan ditanya udah makan belum gitu, dia tuh ngerasa bahwa dia udah dimanusiakan sama pemimpinnya gitu, tidak hanya sebagai seorang sosok yang dibayar per bulannya untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan tugas pokok atau fungsi yang dia jalankan. Jadi salah satu sifat yang paling sangat berpengaruh untuk menjalankan proses 7 tadi kepemimpinan yang berdasarkan tadi kalau kita lihat berdasarkan Society 5.0, di mana di situ terdapat ada kata behavioral atau menjawab kebutuhan masyarakat saat ini adalah ya seorang pemimpin yang bisa memanusiakan manusia. Demikian Pak Ustadz Skandar, Afwan, Pak Dokter dan Ustazah lainnya. Kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Tapi kalau dipanggil Ustadz, saya kayaknya kurang pas kayaknya, Pak. Belum cocok jadi Ustadz. Saya Oke, juga baik. belum cocok jadi. Oke, mungkin ada dari Bunda yang pengen ditambahkan, Bu Ismi? baik. Kalau di sini kan pendidikan Islam ya, berarti semua mesti ustadz dan ustadzah. Kan kalau bahasa Indonesianya kan Pak dan Ibu ya, Pak dan Ibu guru. Saya cuman mau ini aja, apa menggarisbawahi beberapa waktu lalu ketika kita mendengarkan penjelasan Pak Dokter, dia sampaikan bahwa tidak tidak satu pun gaya, seingat saya ya, gaya pemimpinan itu yang cocok untuk semua. Ini artinya bahwa seorang pimpinan harus tidak boleh berhenti belajar. Karena dari gaya yang mungkin disebutkan oleh Pak Sukandar ya, baik pemimpin yang democratic leadership, terus yang autocratic leadership, kemudian yang transformasional atau laissez-faire itu adalah yang 7 tadi, itu kan menuntut seorang pimpinan untuk memahami ya, dia sedang berhadapan dengan siapa. Artinya kalau tadi Pak Denny kan mudah-mudahan dipanggil Pak Denny.
Ustadz Denny tadi menyampaikan, wah ternyata kalau dimanusiakan tuh tersentuh banget gitu ya. Betul udah, karena memang akan berhadapan dengan tipe-tipe anak buah dengan berbagai macam karakter. Maka semua gaya kepemimpinan itu harus diekspor semua gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus kayak Pak Skandar tadi ya, ngasih reward, kadang-kadang ngasih punishment yang gaya kepemimpinan apa tadi transaksional ya. Nah, Transaksional. tapi kadang-kadang kita juga harus menjadi pimpinan yang memiliki gaya transformasional, di mana memberikan kebebasan, memberikan motivasi kepada. Intinya satu aja kalau saya mungkin sebagai penutup diskusi kita itu, intinya sebagai seorang pimpinan jangan berhenti belajar karena memang kita menghadapi orang hidup yang harus hidup terus gitu ya dengan gaya-gaya yang berbeda, maka setiap orang punya hak untuk disikapi sesuai dengan karakternya. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh ya, ketika para sahabat itu ditanyai tentang seberapa dekat, seberapa dekat kamu dengan Rasulullah? Oh dekat banget gitu ya. Sampai seorang Umar dengan kepedeannya beliau bertanya, ya Rasulullah, lebih kau cintai mana antara aku dan Abu Bakar? Abu Bakar, gitu ya. Karena dia Umar bin Khattab merasa begitu dekatnya dia dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah lebih cinta sama Abu Bakar gitu. Lebih cinta siapa antara apa aku atau Utsman gitu ya. Dan seterusnya. Artinya apa? Eh, Kegeeran itu memang tak boleh diungkapkan gitu ya. Biarlah setiap orang merasa dirinya paling dekat dengan pimpinannya dan tanpa harus merasa bahwa saya lebih dekat dari kamu. Saya lebih dekat daripada kamu. Jadi nggak boleh GR juga gitu. Karena kalau GR akhirnya kan kecewa ya. Oh ternyata sejak kata Umar, sejak saat itu aku tidak akan pernah bertanya lagi tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini bagaimana sosok Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa sebagai seorang pimpinan harus dekat dengan semuanya, gitu ya. Karena tadi kalau dari sisi ilmunya tidak ada satupun kayak kepemimpinan yang cocok untuk semua orang. Berarti semua gaya harus kita pelajari. Demikian. Mudah-mudahan salah sehingga nanti dapat kritik umpan balik dari Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa tuh Bunda. Mudah-mudahan nggak salah tuh Bunda. Ini kan berdasarkan pengalaman juga. Oke, Alhamdulillah sudah diskusi ini luar biasa mantap, luar biasa konstruktif buat kita semua. Mungkin sebelum penutup, mungkin bisa ada beberapa masukan dari Dr. Taufik yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selalu senang ketika berdiskusi dengan Bapak Ibu. Semakin hari semakin mantap, apalagi Bapak Ibu punya semua pengalaman yang sudah ada di lapangan yang Bapak Ibu miliki. Eh, saya selalu suka dengan istilah itulah. Memanusiakan manusia itu memang sesuatu yang harus selalu kita jaga. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, eh, gaya kepemimpinan itu punya ladangnya masing-masing. Di dalam sebuah organisasi pasti punya macam-macam karakteristik. Mungkin ada orang yang mau dipimpinnya dengan gaya otoriter. Ada. Mau pakai cara manusia pun dia kadang nggak akan ini tuh. Nah, tetapi ada juga manusia apa gaya pemimpinan yang harus eh, misalnya harus berupa reward dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya apa yang diskusikan Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu sudah mulai mulai melihat bagaimana kita sebagai seorang pemimpin eh, harus juga bisa merasakan bagaimana ketika kita menjadi seorang bawahan. Begitu juga sebaliknya. Bawahan ini juga jangan sampai lupa bahwa pimpinan itu juga punya apa namanya kepentingan-kepentingan yang harus diselesaikan sehingga itu menjadi sebuah kebijakan. Nah, Bapak Ibu, untuk melengkapi saja apa diskusi kita hari ini,
Saya akan menampilkan sedikit saja paparan. Eh, Sebenarnya apa yang disampaikan sudah cukup ini, sudah cukup baik. Oke, nanti perihal pengertian dan teori-teorinya silakan nanti dilengkapi ya Pak Kandar ya, tentang motivasi. Motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Motivasi kerja berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kandar. Motivasi dan kepuasan kerja harus dikelola agar tenaga pendidik merasa dihargai dan berkomitmen. Nah, jadi pengaruh motivasi dalam kepuasan kerja itu sangat tinggi. Silakanlah Bapak Ibu lakukan penelitian di 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 instansi pendidikan manapun, ini akan sangat berpengaruh. Dan ini kan sering kita temui buat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Sering kita lihat itu riset-riset itu. Eh, Kepemimpinan yang efektif memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Nah, sebagaimana tadi beberapa diskusi kita, Bu Rika juga sampaikan tadi kan, bahwa ternyata komunikasi itu menjadi hal yang penting. Kolaborasi itu menjadi hal yang penting. Kepemimpinan yang efektif harus memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Sehingga ketika ada kolaborasi, kesenjangan-kesenjangan gap-gap tadi, yang Bapak Ibu sampaikan tadi semuanya itu, dan kemudian ada komunikasi, ini akan menjadi sebuah yang sangat epic. Sayangnya, kadang kita sebagai pemimpin, ya tadi, eh, lupa dan ataupun pura-pura tidak tahu bahwa ternyata ada gap ataupun kelompok-kelompok dalam tim kita. Nah, sehingga dibutuhkan peran kita sebagai pemimpin, bagaimana mengkolaborasi dan mengkomunikasikan ini semua. Kelompok yang dinamis memiliki tujuan bersama, keterlibatan aktif, dan rasa saling percaya. Yang ketiga, pemimpin berperan dalam meminimalkan konflik dan motivasi kerjasama antar anggota. Nah, itu tugas kita sebagai pemimpin. eh Ya, ini upayanya memberikan penghargaan atas pencapaian kelompok, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi aktif, memberikan kesempatan berkembang melalui pelatihan, peningkatkan keterampilan, yang hal-hal yang Bapak Ibu diskusikan tadi semua sebenarnya. Ya, motivasi dan dinamika kelompok merupakan aspek krusial dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Pemimpin harus mampu mengelola motivasi dan kepuasan kerja melalui fasilitasi komunikasi dan kolaborasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Upaya ini penting agar semua anggota tim mencapai tujuan bersama dengan efektif. Terhadap beberapa pertanyaan Bapak Ibu tadi, pemimpin juga manusia dan motivasi butuh perawatan. Ternyata motivasi itu juga butuh perawatan, Bapak Ibu. Jadi, ketika seorang pemimpin yang mampu mengolah motivasi diri akan lebih siap untuk menginvestasi dan memimpin tim menuju tujuan bersama dalam pendidikan yang efektif dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ingat bahwa pemimpin itu juga manusia, dan ketika pemimpin itu tidak bisa meyakinkan ataupun memotivasi bawah-bawahnya, dia harus melakukan beberapa hal. Tadi saya bilang refleksi spiritual, kata Bunda Ismi tadi, bahwa kita ingat kita tuh dalam melakukan konteks pendidikan Islam, kita membawa nilai-nilai ilahiyah atau ada ketauhidan di sana, ada Tuhan kita bawa di sana. Maka refleksi spiritual itu menjadi penting. Ada dukungan sosial dan pengembangan diri. Ketika motivasi melemah, penting untuk melangkah langkah proaktif agar semangat bisa kembali. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini juga penting. eh Ya, kalau Bu Fajar tadi, ya pemimpin sebaiknya sebagai mediator konflik, fasilitator komunikasi, penyeimbang kepentingan, pemimpin sebagai penggerak kolaborasi dan sinergi. Ini menjadi hal-hal penting ketika kita nanti menemukan eh, tim kita ada yang berkelompok-kelompok. Nah, pasti setiap kelompok itu punya kelebihan dan eh, keunikannya masing-masing, sehingga perlu yang namanya kolaborasi dan sinergi. Jangan memisahkan mereka. Begitu juga
pasti setiap mereka punya kepentingan. Nah, bagaimana pimpinan eh, harus menjadi penyeimbang dalam kepentingan itu. Komunikasi pasti dan mediator konflik juga. Sepakat saya dengan Bunda Laila bahwa jangan dijadikan dinamika kelompok itu sesuatu yang negatif, selalu negatif. Bahwa eh, dinamika kelompok ini kan proses interaksi dan hubungan antara anggota dalam suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku, produktivitas, dan pencapaian tujuan bersama. Ketika kita memiliki ataupun mengontrol dinamika kelompok ini menjadi sebuah sesuatu yang positif, kita akan mencapaikan tujuan bersama itu. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa dinamika ini melibatkan faktor-faktor seperti komunikasi, peran, kepemimpinan, dan kerjasama. Semuanya berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kelompok. Jadi, jangan kita menganggap apa dinamika kelompok yang ada itu sesuatu yang negatif saja. Kita bisa juga menjadikan itu sesuatu yang positif. Ini tadi saya menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi sih. Membuat keputusan yang baik berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau emosi. Ini juga harus kita selalu ingat sebagai pemimpin, jangan karena tidak suka dengan seseorang, kita membuat sebuah keputusan itu karena asumsi dan emosi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan didasarkan pada etika, kasih sayang, dan keadilan. Memang yang namanya pemimpin itu pasti tidak akan pernah bisa memuaskan semua bawahannya. Itu sudah hukum pasti, itu sudah hukum alam. Dan sebaiknya tadi saya bilang, bawahan itu juga harus menyadari bahwa dirinya ketika nanti menjadi seorang pemimpin juga tidak akan pernah bisa memuaskan bawahannya. Nah, itu yang perlu kita ingat. eh Ya, nggak bisa dihindari, dikelola dengan baik. Ya, berkomunikasi ya, bersikap adil, sabar. Ya nih, dengan mengubah ketidakpuasan menjadi umpan balik konstruktif, pemimpin dapat terus belajar, berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Jadi tadi pemimpin jangan anti kritik, eh, bawahan nggak puas itu biasa, pasti itu sudah hukum pasti, sudah hukum alam. Sehingga eh, apapun gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin sangat mempengaruhi dinamika kelompok. Pemimpin yang efektif harus mampu mengenali situasi dan kebutuhan tim untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi gaya Bu Rika juga untuk menjawab pertanyaan Bu Rika, gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin sangat mempengaruhi dinamika kelompok. Pemimpin yang efektif harus mampu mengenali situasi dan kebutuhan tim untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Misalnya ya kayak tadi, misalnya ada gaya kepemimpinan situasional yang mana mungkin ya sama si A, si B kita harus eh, misalnya harus transaksional. Oh dengan si C dan lain sebagainya harus otoriter misalnya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengenali situasi dan kebutuhan tim. Mungkin tambahan itu Bapak Ibu yang untuk menambahkan diskusi yang sudah cukup hangat karena Pak Sukandar juga baru pulang dari Batam. eh, Nanti makin larut, tetapi semoga hal ini yang perlu kita garis bawahi bersama Bapak Ibu, yang perlu kita ingat bagaimana gaya kepemimpinan yang dipilih seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi dinamika kelompok kita. Kita sebagai pemimpin yang efektif harus mampu mengenali situasi, kebutuhan tim, sehingga kita bisa menerapkan gaya yang paling sesuai untuk kepemimpinan kita. eh, Jadilah pemimpin sebagai mediator konflik, sebagai fasilitator komunikasi, pemimpin sebagai penyimbang kepentingan, pemimpin sebagai penggerak kolaborasi dan sinergi. Kalau kita bisa menjadikan penggerak kolaborasi dan sinergi, gap-gap antara yang honorer dengan PNS, kalau misalnya di instansi pemerintah, itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Kalau collab ini, tapi kalau kita sendiri, pemimpin sudah mengotak-ngotakkan, oh ini untuk pekerjaannya si PNS, misalnya ini seorang, ya itu akan kacau sendiri dengan sendiri. Terakhir, Bapak Ibu, sebagai pengingat Bapak Ibu, eh, ya pemimpin harus memberikan penghargaan atas pencapaian kelompok yang mendukung, ya ini untuk motivasi, untuk meningkatkan motivasi kerja dalam dinamika kelompok kita.
Pemimpin memberikan penghargaan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif, memberikan kesempatan berkembang. Jangan sampai bawahannya kemudian dihalang-halangi untuk berkembang. Oh, nanti takut ini akan menyaingi saya dan lain sebagainya. Jangan pernah. eh Ingat kan, kalau nggak salah saya kemarin kita sudah bilang bahwa pemimpin yang baik itu salah satunya adalah karakternya adalah menghasilkan kader-kader yang akan mengganti dia ke depannya. Nah, apa melalui apa? Berikan kesempatan peningkatan pelatihan dan keterampilan. Terus bangun budaya kerja positif, menghubungkan kerja kehidupan. Sehingga apa-apa yang telah kita diskusikan pada malam hari ini eh, hanya jangan sampai hanya di level teori ini, sehingga ini menjadi bahan praktik Bapak Ibu semua di lembaga Bapak Ibu pimpin, sehingga gaya-gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi yang kita hadapi di setiap instansi kita ini akan menjadi eh, modal kita untuk kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik. Ingat bahwa kita punya role model yang ya kita ini beruntung sekali sebenarnya. Kita tuh punya role model yang namanya Nabi Muhammad. Itu mungkin Bapak Ibu tambahan dari saya. eh, Apa-apa yang Bapak Ibu diskusikan tadi juga menjadi tambahan ilmu bagi saya. Terima kasih atas diskusi hangatnya Bapak Ibu semuanya. Semoga ini terus nyambung nanti terus sampai nyambung sampai ke pertemuan-temuan berikutnya. Eh, Pak Melvin, kita itu bertukar dosen itu kapan? Atau nggak usah ya? Kelas Terima sebelah, kelas kasih. sebelah, kelas sebelah itu dengan Pak Mahfuz ngapain ya? Saya juga kemarin tuh lupa koordinasi dengan Pak Mahfuz itu di kelemahan juga. Di sebelah ada cerita apa ya Pak? Pak Melvin? Belum Kan info kami, Pak Dokter. belum pernah komunikasi ya? Belum. Oh iyalah, nantilah saya Pak Dokter, komunikasi. kami boleh nanya nggak? Siap Bun, kalau nggak Kenapa bisa. harus bertukar dosennya? Padahal kan satu semester. Kemarin itu niatnya agar apa namanya Bu, eh, wawasannya ada sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda sih sebenarnya.